ketika Ibu mengatakan koperasi ini koperasi simpan pinjam, karena itu yang disebut Bapak kemarin itu. Nanti di dalam unit bisnisnya, nah itu diberi ruang, ada usaha utama, ada usaha pendukung, dan ada usaha tambahan. Nanti di usaha tambahan itu tulisnya unit simpan pinjam. Nah itu nanti Bapak Ibu komunikasi ke notarisnya. Karena itu kan ada ininya ke LBI-nya ya. Nanti ada nomornya Bu ya. Nomorannya di dalam. Ada karena di Indonesia ini simpan pinjam di dominan, maka ditersendirikan. Kan dominan tuh koperasi simpan pinjam. Di mana-mana koperasi simpan pinjam aja. Sebentar, bagaimana Bu bisa dilihat? Ya, jadi jangan sampai turun sebentar dari linknya, lalu salah saya. Yaitu yang anggotanya orang dan anggotanya badan hukum. Maka disebut tuh koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi. Oke. Jadi kalau dia badan hukum koperasi, anggotanya kayak Pak Toto kemarin ya, dia di Pusput. Pusput itu dibentuk dan beranggotakan KUD. KUD itu kan badan hukum. Begitu. Dia masuk operasi sekunder Pusputnya, tapi KUD-nya sendiri karena beliau juga di KUD ya dia primer. Ya toh? Jadi sekunder itu beranggotakan primer. Tidak boleh dia sekunder tapi tidak ada primernya. Nah itu ya. Macam Ibu nanti KPRI bersatu membentuk PKPRI kalau ada. Ada PKPRI di Bekasi. Ada. Nah itu sekunder itu. Sekundernya Ibu. Begitu. Itu di level kabupaten. Di level provinsi namanya gabungan koperasi pegawai. Artinya PKPRI bergabung. Nah, membentuk lagi GKPRI di tingkat provinsi. GKPRI A, B, C bergabung bentuk induk koperasi pegawai Republik Indonesia di Jakarta. Begitu. Jelas ya? Oke. Nah ini tadi yang plat ungu ini kan kelompoknya, yang plat merah inilah jenis. Kalau jenis ini memang dalam aturan ada gitu ya, kuning dan merah ini ada memang dalam aturan. Jadi identitas kita ada di sini. Nah kalau Bapak Ibu mengatakan koperasi saya simpan pinjam, maka tidak ada lagi dia jangan bikin usaha baru, ya kan? Gitu. Maka bentuk aja ini salah 4 ini 1, 2, 3, 4. Nah nanti kalau dia membentuk konsumen berarti usaha utamanya tentang perdagangan. Menyediakan kebutuhan anggotanya, gitu ya. Ada tokonya. Kalau produsen, produsen berarti sarana produksi, ya begitu ya. Sarana produksi, ada produknya. Kalau perlu ada pabriknya, nah itu namanya koperasi produsen. Kalau pemasaran, itu mengkolek tuh dari kebutuhan produk-produk anggota kemudian dia jualkan atau apa dia pasarkan, ya kan? Nah, kalau misalnya ada juga yang koperasi produsen juga pemasaran juga, ya kan? Dia memasarkan juga, ya kan? Itu. Kalau koperasi jasa, nah itu tadi koperasi tentang angkutan, ya, angkutan laut, angkutan darat, ya. Tetapi kan tidak bisa kita mengatakan, kalau kamu angkutan maka angkutan toh, tidak boleh yang lain. Gimana kita mau berkembang kalau disuruh hanya itu? Sementara saingan kita maunya terbang tinggi kemana-mana kan gitu. Nah, jadi selama Bapak Ibu sanggup, silakan aja, ya kan? Saya pikir tidak ada undang-undang yang dilanggar kecuali tadi yang koperasi simpan pinjam, ya. Karena banyak orang menyaksikan menggabungkan antara keuangan dengan sektor real itu beresiko. Nah, begitu ya, itu mungkin pikiran-pikiran yang dipikirkan ya. Oke, saya kira saya tidak akan ke situ lagi. Ada lagi? Silakan. Ini kan kalau kita lihat rutenya ya, dalam banyak model bisnis ya, koperasi itu kan selalu di tengah. Ya, UKM ini menjadi anggotanya ya. Anggotanya. Kalau dia UKM berarti prosesnya ada di UKM ini. Koperasi itu apa sih? Koperasi itu dalam konteks dasar pengelolaan koperasi, dia adalah pusat aktivitas anggota. Ya, pusat aktivitas anggota. Jadi aktivitasnya anggota itu apa? Ya, kalau UKM dia kan memproduksi sendiri.
mestinya kita masuk itu di mana? Karena di atas ini kalau ibu bapak lihat, tugasnya koperasi adalah menunjang kegiatan. Nah, di sini kalau dia ditunjang, dia tertunjang ya, apa namanya ini, kapasitasnya bertambah gitu ya, penjualannya bertambah, pendapatannya bertambah ya, barangnya cepat laku, kan dia ditunjang oleh keberadaan koperasi. Itu yang disebut dengan aspek nilai tambah kan, aspek nilai tambah. Dan dalam kriteria koperasi modern ya, ketika misalnya koperasi itu ada tapi anggotanya tidak mendapatkan nilai tambah, kan itu tidak masuk dalam kriteria koperasi modern. Ya, kalau dari kita lihat ya, nilai tambah itu harus dirasakan. Jadi UKM ini apa? Punya produk, maka koperasinya masarkan, kan begitu. Punya produk kurang bagus kemasannya misalnya, maka koperasi membantu mengemas. Punya produk tapi desainnya kurang cantik, koperasi berperan untuk bagaimana ini mendesain ini. Dan boleh saja produk itu di sini, tetapi keluarnya dari koperasi, ya dong. Walaupun dapurnya masing-masing gitu ya Pak. Bisa di sini terserah. Kan bisa itu kan dibina oleh koperasi apa gitu kan. Bisa juga dia memang produknya di sini. Apa bedanya masuk di Alfamart ya? Gulanya gula Thailand tapi gula apa? Bagaimana dia tumbuh besar? Nah, hanya kita ini apa ya terlena atau apa namanya diam dalam posisi kita tersubordinasi. Semua coba kita, semua ini yang koperasi-koperasi profesional itu tersub oleh perusahaannya, ya kan? Indofood, ya Indofoodnya bermasalah, koperasinya bermasalah. Coba kalau Indofoodnya bubar, berpengaruh dan terhadap pengkarnya, berpengaruh karena pendapatannya ada di sana, ya kan? Gitu kan? Nah, pendapatan kita kan bukan di koperasi, ya, dari perusahaan. Yang memungkinkan pendapat kita di koperasi itu kalau kita adalah pengurus koperasi, itu pun ya partai tambahan saja. Kalau Anda masih aktif ya, Bapak ini misalnya apa ya, pendapatan utama itu adalah mengajar, betul? Pendapatan di koperasi, ya kan? Itu. Jadi harus ada manfaatnya, itu menolong orang dan kita juga tertolong kan. Kalau Anda minjam membeli ya dengan kredit, ya kan Anda sudah menolong diri sendiri. Tetapi jangan lupa bahaya. Kalau Anda tidak membayarnya, nah Anda merusak koperasinya. Siapa punya koperasi kan punya dia sendiri. Makanya dilayani di simpang pinjam itu mutlak anggotanya. Ya, tidak boleh bukan anggota. Tapi di undang-undang bilang Pak boleh bukan anggota, ya silakan aja. Tapi berisiko. Kan itu tidak berhenti di situ. Ketika Anda anggotanya itu sudah kelebihan, tidak dibutuhkan lagi, boleh. Kalau masih butuh enggak, ya gitu ya. Jadi ini perlu tanggung jawab. Jangan cuma mau jawab, enggak mau tanggung. Oke, itu ya. Nah, ini tanggung jawab ini penting. Ada hak dan kewajiban. Kalau misalnya hak dan kewajiban itu dijalankan oleh dua pihak, koperasi menjalankannya dengan benar, anggota menjalankannya dengan benar, maka ini akan muncul koperasi yang modern tadi, yang kuat, yang sehat. Ya, kan begitu ya. Kenapa sering terjadi perceraian? Hari ini akan mungkin kalau perkiraan kita ini kasus perceraian yang disidang hari ini di Pengadilan Agama ratusan ini di seluruh Indonesia hari ini. Demokrasi, tata kelola koperasi itu melibatkan anggota, melibatkan pemilik, makanya ada rapat anggota. Ya, apa unsur pimpinan rapat anggota? Membicarakan, mengevaluasi masa lalu dan merancang masa depan. Makanya ada laporan pertanggungjawaban dan ada rencana kerja. Itu mutlak, ya kan? Jangan langsung yang disasar anggota penggantian pengurus atau SHU, baik itu ya. SHU itu Pak
salah satu faktor penting, ya. Tapi bukan berarti kalau SHU-nya kecil maka koperasinya juga tidak baik, belum tentu. Dan koperasi yang besar belum tentu koperasinya bagus, belum tentu. Bahwa kita butuh SHU, ya. Tetapi besar kecilnya SHU tidak menunjukkan serta-merta bahwa koperasi itu baik berdasarkan versi koperasi, ya kan? Nah, karena apa? Tadi mungkin di sini kelihatan ya. Coba lihat manfaatnya. Pelayanan prima. Tahu apalagi ini? Selisih harga. Ini jaminan kualitas, apa lagi? Tunjangan hari raya, door prize, mungkin transport. Kemudian SHU di akhir tahun. Yang plat kuning ini itu SHU diterima langsung semuanya. Ya. SHU diterima langsung, bukan di akhir tahun. Nah, yang nomor terakhir ini, nomor 7, inilah SHU yang ada dalam neraca. Ya. Jadi kalau misalnya kita beli ini air minum, ya, di tokonya Bu Jaina 4.000, di toko koperasi 3.500, itu sudah selisih 500 kan? Nah, Anda beli 10 dalam 1 bulan, 10 kali 500 berapa? Sudah 5.000 SHU langsung ketika dibanding dengan Bu Jaina. Ya kan? Makanya menentukan harga di koperasi itu tengok kiri kanan atas bawah. Ya, jangan langsung kali-kali persen. Dia lihat tuh pesaing Bu Jaina berapa. Jangan sampai sebaliknya ya. Misalnya di koperasi 4.000, di Bu Jaina 3.500. Berarti bukan surplus, defisit. Bukan promosi tapi demosi. Kenapa? Dari luar menjadi sekretaris surat. Ya kan? Ini. Jadi dibutuhkan. Jadi Pak anggota itu menjadi anggota koperasi, masyarakat itu menjadi anggota koperasi rasional. Tidak boleh emosional. Tidak boleh pukul dada dengan militansi yang tinggi. Belilah di koperasi karena koperasi itu milik kita bersama. Bagaimana kalau selisih 500? Ya kan? Tidak boleh karena dia rasional. Dia akan mengatakan masyarakat, mana gue gila disuruh beli di toko yang mahal padahal ada yang murah. Ya kan? Dan bisa ditahan. Mungkin kalau kelihatan misalnya ibu belanja ini kelihatan mungkin masih belok-belok di koperasi. Dia mungkin beli roti saja yang paling murah. Tapi kalau sudah tidak ada lihat dia pergi ke tempat lain. Kenapa? Rumput tetangga lebih hijau. Kan semua mencari kesejukan, Pak. Ya. Jadi berikan jaminan kualitas. Ya kan? Begitu. Bunganya bersaing. Ya kan? Pelayanan prima. Ini selisih harga kan? Jaminan kualitas yang bagus kualitasnya. Kalau 1 liter betul-betul liternya itu betul. Kalau 1 kilo kilonya betul, ya. Ya kayak masuk tangannya, ya. Coba tangan saya masuk, berapa ini hilang nih di dalam liter gitu kan? Nggak boleh. Apalagi masuk 5 jari, cek kecepatan tinggi lagi berliter, Pak. Nah, itu. Ibu-ibu kalau coba di pasar tradisional Anda timbang bulan sampai rumah, ya kan? Anda takar bulan sampai di rumah. Salah satu nilai luhur koperasi, ciri-ciri awal koperasi justru lahir di Manchester, ya 1844, itu adalah tidak boleh mengurangi takaran. Padahal di agama kita kan sudah nah, itu ya, itu jadi teman-teman ini luar biasa ya. Jadi prinsip koperasi. Jadi tunjangan raya terutama koperasi fungsional kan ada biasa dikasih ada. Tuh, itu kan bukan SHU. Dan tunjangan hari raya mengurangi SHU. Nah, itu jadi semua kemudian harga yang lebih murah mengurangi SHU. Tunjangan hari raya mengurangi SHU, kan gitu. Nah, sekarang mau diterima sekarang atau nanti di SHU akhir tahun? Nah, terima di SHU tahun belum tentu Anda terima 5.000 tadi, belum tentu. Apalagi pengurusnya boros, ya sedikit transport, ya nggak bisa lihat Shop 3 mampir, ya. Umpamanya ya gitu. Jadi ini perlu diperhatikan di sini. Apalagi door prize kalau LRT biasanya nih, ya ada yang dapat kulkas, ya televisi, kasih lagi transport. Ini semua mengurangi SHU.
Itulah yang saya katakan bahwa besar kecil SHU dalami dulu. Ya, dalami dulu. Memang paling bagus kalau SHU-nya memadai, tapi lihat dulu kalau harganya mahal, bunganya tinggi, tak ada bunga itu THR, ya kan? Tak ada transport, ya kan? Nah itu hati-hati, ya kan? Jadi jangan hanya melihat angka di dalam neraca atau di dalam laba, tapi lihat prosesnya ini. Ya, Anda dapat THR dari RAT misalnya, dapat door price, dapat THR juga, dapat lagi SHU. Anda akan bilang untung ada koperasi, ya kan? Untung ada koperasi. Bayar SPP, ya mungkin menunggak, mau tembus macam-macam, pinjam di koperasi, ya. Makanya tidak boleh tuh caci maki koperasi. Kita perbaiki koperasi, jangan dicaci maki, ya. Karena koperasi wadah kita, bukan wadah untuk mencaci maki kan? Nah, itu. Makanya kalau di RAT Pak datanglah, siapkan itu kritik-kritik, silakan. Tapi yang konstruktif. Ya, yang konstruktif untuk memperbaiki koperasi kita. Kenapa kita kritik? Ya, ibu misalnya pernah cubit mungkin anaknya, pernah marah, nggak sama orang? Sama anaknya pernah marah? Ya pernah sering, bahkan Nah, makanya kalau lagi marah, hilangkan itu dan melayang nanti. Apa prinsipnya? Yang anggota bersifat sukarela dan terbuka. Jadi memang tidak boleh dipaksa itu anggota. Tidak boleh dalam tekanan diancam. Ya, kalau kau tidak jadi anggota, ya boleh aja. Kalau kau tidak anggota, kau tidak boleh dapat pinjaman. Ya itu betul. Ya, kan? Tapi jangan diancam. Sukarela artinya tidak dipaksa. Kalau terbuka bagaimana? Buka-bukaan. Apa terbuka? Terbuka bermakna siapapun boleh menjadi anggota sesuai dengan syarat. Ya, sesuai dengan syarat. Makanya sebenarnya tidak boleh diskriminasi. Ya, tidak boleh. Yang diskriminasi itu kalau penerimaan tentara, ya, kan diukur. Ya kan? Kalau di koperasi tidak boleh ukur dulu standar enggak berat badannya. Berarti saya tidak bisa masuk anggota. Ya kan? Jadi terbuka itu siapa saja, ya, tapi memenuhi syarat. Syaratnya apa? Kalau Indofood mungkin karyawan Indofood, kan gitu ya Pak ya. Kalau koperasi buruh berarti dia buruh, misalnya ya. Nah, tapi ini sebenarnya ini Pak, model koperasi fungsional ini kita ini apa ya, gampang ya, karena sebenarnya membatasi diri, fungsional, membatasi diri. Guru pensiunan. Sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat dan harapan saya ini akan sering-sering dilakukan oleh Dinas Koperasi dalam konteks pembinaan, pemberdayaan gerakan perkoperasian ini. Mungkin itu saja yang bisa. Ya, intinya dari kegiatan ini adalah bagaimana tema yang ada di sana itu penataan usaha koperasi menuju koperasi modern. Itu tidak jauh dari tema yang kita usung. Tetapi memang dalam prosesnya banyak materi-materi yang semuanya mengarah kepada koperasi modern. Bukan hanya itu, materi yang diadakan kemarin itu dari kemarin sampai hari ini juga terkait bagaimana membangun kemitraan sesama insan perkoperasian. Kemudian bagaimana kita mengambil satu percontohan kepada koperasi yang dinyatakan koperasi yang berhasil di Kabupaten Bekasi seperti koperasi Ben Makmur ini. Oleh karenanya koperasi Ben Makmur ketuanya kita jadikan salah satu narasumber sebagai inspirasi buat teman-teman pengelola koperasi yang ada di Kabupaten Bekasi, khususnya teman-teman yang kebetulan pada hari ini diundang untuk mengikuti pelatihan kegiatan ini. Terima kasih.
Antusiasme peserta luar biasa karena mereka punya semangat untuk mengembangkan dan membesarkan koperasi yang diamanahkan, yang rata-rata hari ini hadir adalah ketua koperasi. Jadi mudah-mudahan semua koperasi yang ada di Bekasi maju dan anggotanya sejahtera, bermimpi besar karena kita juga akan bisa dan mampu untuk melaluinya dan mencapainya. Namun yang jadi perhatian adalah perkokoh pondasinya sehingga ketika kita sudah besar kita sudah siap. Karena kokohnya pondasi adalah merupakan bukti kesiapan kita menuju koperasi yang besar. Untuk teman-teman yang posisi sebagai anggota, berikan masukan dan juga kritik dan saran yang membangun kepada pengurus yang saat ini diberikan amanah untuk lebih meningkatkan kinerja untuk membesarkan koperasi.